Selamat pagi suster, perkenalkan nama saya Ilham Octavia Sembiring, NIM 03 2019 052. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang di sini asuhan keperawatan pada klien dengan hepatitis. Hepatitis adalah peradangan pada hati atau liver yang disebabkan oleh virus. Ini mengakibatkan infeksi sistematik oleh virus disertai nekrosis dan inflamasi pada sel hati yang menghasilkan perubahan klinis, biokimia, serta selulur kas. Sampai saat ini sudah teridentifikasi 5 hepatitis virus yang pasti. Yang pertama itu hepatitis A, B, C, D, dan E. Etiologi yang pertama itu hepatitis A. Hepatitis H adalah virus hepatitis merupakan partikel dengan ukuran diameter 27 nanometer dengan bentuk kubus simetris, tergolong virus hepatitis terkecil termasuk golongan precornovirus. Yang kedua itu adalah virus hepatitis B. Yaitu adalah virus hepatitis B adalah virus DNA yang berselubungan ganda ukuran 42 nanometer, memiliki lapisan permukaan dan bagian inti dengan masa inkubasi sekitar 60-90 hari. Yang ketiga itu hepatitis C. HNC adalah virus hepatitis yang mengandung RNA rantai tunggal berselubung glikoprotein dengan partikel cerevisiae inti nukleus 33 nanometer yang dapat diproduksi secara langsung untuk memproduksi protein virus. Hal ini dikarenakan hepatitis C virus merupakan virus dengan RNA rantai positif. Yang keempat itu adalah hepatitis D. Hanya terjadi pada individu dengan resiko virus HB atau konveksi atau superinfeksi. Transmisi virus ini mirip dengan HBV melalui darah, permukosal, perkuparental, seksual, dan parental walaupun jarang. Yang kelima itu virus hepatitis E. Rantai virus RNA dengan diameter 32-36 nanometer dan masa inkubasi sekitar 15-65 hari. Virus hepatitis C ini terkadang menyebabkan wabah yang menyerupai hepatitis A yang hanya terjadi di negara terbelakang. Pantau fisiologi yang pertama itu kerusakan hati yang terjadi biasanya meliputi serupa pada semua tipe hepatitis virus. Cedera dan nekrosis sel hati yang ditemukan dengan berbagai derajat ketika memasuki tubuh. Virus hepatitis menyebabkan cedera dan kematian hepatosis yang bisa dengan cara membunuh langsung sel hati dan mengaktifkan sel imun, serta inflamasi selanjutnya akan cedera menghasilkan hepatitis. Tanda dan gejala klinis yang pertama itu ada stadium praterik berlangsung selama 4-7 hari. Pasien mengeluh sakit kepala, lemah, anoreksia, muntah, demam, nyeri pada otot, dan nyeri pada perut kanan atas urin lebih coklat. Yang kedua itu ada stadium eterik berlangsung selama 3-6 minggu. Mula-mula terlihat pada sakral, kemudian pada kulit seluruh tubuh. Keluhan berkurang, tetapi masih klien lemah, anoreksia, dan muntah. Yang ketiga itu adalah stadium pasca ikterik atau rekonvalensi. Ikterus meredah, warna urin dan tinja menjadi normal. Penyembuhan pada anak-anak menjadi lebih cepat pada orang dewasa, yaitu akhir bulan kedua, menyebabkan yang biasanya berbeda-beda. Pemeriksaan diagnostik yang pertama itu adalah darah lengkap atau DL.
SDM menurunkan sehubungan dengan penurunan hidup SDM atau gangguan enzim hati atau mengakibatkan pendarahan. Yang kedua itu adalah leukopenia. Trombosipenia, mungkin ada simpelongia. Yang keempat itu diferensia darah lengkap, yaitu leukosit, monosit, limfosit, alpha-3 dan plasma. Yang kemudian itu alkasiplasma, agak meningkatnya kecuali alkalosit berat. Kemudian ada VCC, yaitu warna kulit, warna tanah liat, stromia, penurunan fungsi hati. Komplikasi yang pertama, arti komplikasi yaitu timbulnya hepatitis kronik yang terjadi apabila individu terus memperlihatkan gejala dan antigen virus menetap lebih dari 6 bulan. Yang pertama itu ada hepatitis aktif yang kronik. Yang kedua itu sirosis hepatitis. Yang ketiga itu gagal hati dan kematian. Yang keempat itu ada karosinema hepatoselular primer. Penata laksanaan yang pertama itu ada perawatan suportif. Pada periode akut dan dalam keadaan lemah diharuskan cukup istirahat. Yang apa itu manajemen khusus untuk hati yang dapat diberikan sistem dukungan untuk mempertahankan fungsi fisiologi seperti hemodalisis, transfusi tukaran. Yang selanjutnya itu adalah rawat jalan pasien kecuali pasien dengan mual atau anoksia berat yang akan menyebabkan darah krisis, sebaiknya diinfus. Kemudian yang kedua itu ada dietetik, yaitu makanan tinggi protein dan karbohidrat rendah lemak untuk pasien dengan anoksia dan norsia. Ya, selanjutnya itu selama fase akut diberikan asupan kalori dan cairan yang adekuat. Kemudian hindari obat-obatan dan metabolisme di hati, konsumsi alkohol, makan makanan yang banyak menimbulkan gangguan pencernaan, seperti makanan berlemak. Yang ketiga itu ada medikametosa. Tidak dapat pengobatan spesifik untuk penyakit hepatitis. Obat-obat diberikan hanya untuk mengurangi gejala-gejala yang ditimbulkan, yaitu bila diperlukan pemberian obat yang bersifat melindungi hati, antiemetika golongan phenolgilin pada mual dan muntah berat, serta vitamin K pada kasus kecenderungan untuk pendarahan. Kemudian itu pemberian obat terutama untuk mengurangi keluhan, misalnya tablet antipiretik, paracetamol untuk demam, sakit kepala, nyeri otot, dan nyeri sendi. Sekian penjelasan saya. Jika ada kata-kata kurang berkenan, saya minta maaf.